Ya, Ya, baik. Monggo Bu Nurul, udah ada yang merekam Mas Diwa Ya, Mas jadi Diwa ya. volunteer ya. Ntar menurut mau ini dulu. Oke, bentar. Ini ada di grup pelatihan yang ada laporan monitoring. Menurut mau masih bintang. Kelewatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Ya, latihan dasar angkatan 58. Mbak Fitri, ya, terima kasih Mbak yang telah memfasilitasi Zoom meeting ini sehingga Anda dan saya dapat secara real time, ya, sinkronus kita bersama-sama dalam uh, coaching, ya, coaching hari yang ke-12. Oke, sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para peserta, kemarin kita sudah bertemu di bareng, yaitu pada hari yang ke-11. Yang di sana memuat apa? Memuat ini. uh, Overview tentang bagaimana kedudukan masing-masing agenda. Ada 4 agenda, ya, satu, dua, tiga, yang mana satu, dua, tiga itu nanti mengantarkan Anda, mengarahkan untuk bagaimana Anda mengaktualisasi. Karena yang terpenting itu sebenarnya, yang terpenting pertama itu Anda mampu mengaktualisasikan nilai-nilai. Tapi ketika mengaktualisasikan itu harus ada rumahnya, harus ada wadahnya. Nah, wadah itu adalah penyelesaian isu, gitu loh. Isu-isu apa? Ya, isu-isu yang terkait, satu, boleh dengan tugas fungsi Anda, yang kedua adalah tusi atau tusi instansi yang itu meresahkan. Yang Anda pandang itu eh, apa, setelah Anda berkonsultasi juga, ya, dengan mentor, dengan guru senior yang diawali dengan observasi, Anda melihat itu ada ketidaksinkronan, adanya celah yang eh, yang celah ketidaksesuaian tadi antara yang terjadi, ya, realita yang kita sebut kalau dalam penelitian itu kita sebut sebagai dasen, kan, lihat si itu loh. Dasen yang lihat, dan harapan yaitu dasolo. Harapannya apa? Maunya regulasi itu guru-guru itu menggunakan media 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 yang seperti apa? Ya, media yang menyenangkan, media yang interaktif, misalkan seperti itu. Tapi faktanya adalah bahwa guru tersebut belum mampu eh, memanfaatkan atau menyediakan media, gitu, misalkan seperti itu. Maka kita katakan disitulah itu yang terjadi gap, ya, ketidaksesuaian itu, yang itulah yang kita namakan sebagai isu, oke? Sebagai isu. Ya, para peserta yang kami hormati, sebelum kita melangkah lebih lebih jauh, ya, lebih jauh, pastikan dulu isu-isu Anda itu betul-betul isu. Ya, pastikan itu. Kalau tidak isu dan nanti Anda dari situ Anda turunkan, Anda rumuskan menjadi bagian dari judul, maka itu maka itu judul yang tidak sesuai, dan pasti dapat dipastikan nanti ketika ada ujian rancangan aktualisasi banyak revisi, ya, banyak revisi. Sepanjang yang Ibu, ya, ini Ibu apa namanya, menjadi coach, gitu, ya, itu Anda yang, maksud saya, peserta-peserta itu, ya, alhamdulillah amanan aman, ya. Paling kalau suruh memutar memutar judul aja, merangkai kata, melakukan relokasi kata, misalnya seperti itu. Tapi jarang itu. Oke, oke, baik para peserta. Sebelum nanti Ibu memintakan Anda untuk menyampaikan isu, oke, isu secara cepat aja. Berikutnya Ibu akan menyampaikan ini dulu. Nih, menurut Ibu ini penting. Yang ini, oh, bukan ini, yang ini. Nah, ini penting nih. Pentingnya di mana? Nah, ini untuk menyadarkan Anda dan bagi saya untuk mengingatkan kembali, ya.
Bentar. Oke. Itu selalu. Oke ya. Oke. Nanti pada saatnya akan Ibu tunjukkan lagi. Tapi Ibu tuh heran dengan file yang satu ini, bagi Ibu penting gitu ya. Tapi sering-seringnya tuh kok ketelisut ya. File ini saja yang sering ketelisut. Tapi kenapa ya? Coba Ibu lihat di dalam. Ya udah, biar aja dulu. Nanti juga muncul. Ya, oke. Baik para peserta. eh, Posisi Anda sekarang adalah Anda akan memulai ya. Kemarin sudah Ibu sampaikan. Kita akan memulai merencanakan ya, membuat perencanaan. Bentar ini. Satu slide ini aja. Oke ya. Oke, baik. Nanti mungkin muncul lagi. Ya. Ah, ini para peserta, Ibu minta Anda itu merumuskan dulu isu. Ya, bukan isu yang sebenarnya rumusan isu itu akan Anda tentukan setelah Anda melakukan APKL dan USG. Tapi dari sini ya, Ibu yakin Anda itu sudah punya isu yang akan Anda andalkan untuk menjadi bagian dari judul kan, isu yang akan Anda pecahkan. Oke. Ya, silahkan para peserta. Oke, kalau di sini nggak boleh dulu ya, nggak boleh makan-makan loh. Ya, nggak boleh makan. Boleh makan, tapi Anda sembunyi dulu, keluar dulu ya. Hmm. Oke ya, nah keluar dulu, baru makan. Nggak boleh. Itu kan sudah disampaikan di DK. Dulu DK-nya sama Ibu nggak? 558. Sama Ibu dong? Bukan, Bu. Bukan. Ibu GR sekali ya sama Ibu. Ya, Ibu di angkatan 61, 63. Kira banget itu. Hmm. Oke, baik para para peserta ya, pastikan isu Anda itu adalah isu. Apa ada Bu isu yang bukan isu? Ya, misalkan rendahnya minat belajar, rendahnya prestasi belajar. Itu adalah bukan isu ya para peserta. Nah, Anda kalau sampai seperti itu, apakah Anda bisa mengintervensi mereka? Mereka itu, eh, apakah itu masalah Anda? Apakah Anda dengan serta-merta ketika Anda mencarikan solusi, misalkan ya untuk memecahkan agar mereka itu prestasi belajarnya tinggi, apakah ya tinggi? Itu artinya itu adalah di luar kendali Anda. Yang bisa Anda lakukan, ya maaf, Anda melaksanakan tugas seperti apa ya, gap-gap apa yang yang terjadi gitu ya, gap apa yang terjadi. Baik, untuk mudahnya mungkin Bu Nurul akan memberikan, Ibu tidak memberikan ini, tidak memberikan PowerPoint, tapi kita akan mencatat gitu aja. Ibu menyediakan share untuk Word gitu ya, share untuk Word. Nah, oke. Ya, sudah nampak ya di layar ya. Nah, coba bagaimana kita merumuskan isu? Hmm.
isu itu berawal dari pengamatan Anda, ya pengamatan, bisa diskusi ya, diskusi dengan guru senior ya, dengan mentor, guru senior gitu ya. Pokoknya demikian sumber-sumbernya adalah dapat orang lain dan dapat juga dari diri Anda. Anda secara kritis gitu ya, Anda ini mencermati. Anda mencermati apa? Mencermati tugas Anda sesuai dengan jabatan, tugas Anda yang belum dilaksanakan. Masih adakah tugas yang belum dilaksanakan? Ya, satu. Nah, adakah tugas Anda ya dan fungsi Anda yang belum dilaksanakan? Atau ini tidak mesti Anda juga ya, teman-teman Anda juga di tim itu, di satu kelompok jabatan itu ya, mereka yang berada pada jabatan yang sama. Berikutnya adalah eh, adakah tugas yang belum dilaksanakan? Jika sudah ada, jika sudah dilaksanakan, apakah tugas tersebut telah dilaksanakan optimal? Nah, ini para peserta. Anda memikirkannya seperti itu. Lalu bisa jadi yang Anda cermati itu bukanlah tugas Anda, tapi tugas instansi. Kalau itu dimintakan oleh Kalau itu dimintakan oleh pimpinan, tidak usah tugas Anda dulu lah. Ini ada tugas instansi, ya boleh juga seperti itu. Oke, Esther. Oke, dan Oke, oke. Nah, bisa juga tugas apa? Lembaga. Ada nggak? Ya, maaf sebentar ya para peserta. Ini Ibu tuh di kelas mana sih sebenarnya?
karena ini ya ada yang lain nih, tapi udahlah saya sudah masuk ke kelas ini. Baik, para peserta kita lanjut. Ada pikirkan itu. Tapi bisa jadi ya, mentor itu minta untuk menyelesaikan tugas lembaga. Sama, adakah Adakah tugas lembaga yang belum dilaksanakan atau adakah yang sudah tapi belum optimal? Itu bisa Anda angkat ya atau apa tadi? Nah, ini tugas lembaga ya, Anda cermati itu. Anda harus mulai mulai sekarang. Ini para peserta. Anda buatlah 1 sampai 5. Buat 5. Ya, buatlah 5. Buatlah 5. Nah, maka sekarang Bu Nurul minta supaya Anda tidak tersalah jalan sesat sejak awal, maka kita akan menanyakan kepada para peserta. Buatlah ini. Ini sebagai LK kan kemarin sudah Ibu Nurul sampaikan. Ini ada isu, ada apa? Isu 1, isu 2, isu 3, isu 4. Nah, silakan ya. Nah, Anda buat dulu, inilah namanya cara membuat isu. Coba Ibu mintakan salah satu dulu membuat isu dulu. Coba silakan. Apa mau Ibu panggil satu-satu? Adila, Ibu. Ya, Ibu Adila, Mbak Adila, silakan Mbak Adila. Oke. Untuk isi saya, belum adanya keteraturan manajemen inventaris, bahan dan alat laboratorium yang menyebabkan pengelolaan tidak sesuai dengan standar. Jadi setelah diamati, di madrasah, Laboratorium bahan bahan lagi sesuai standar ya. oke, ini Bu, saya Ya, masukkan di dah. chat. Nah, Anda Anda menjadi apa? Wah, sudah ada di chat. Oke, Heeh. saya peranata laboratorium pendidikan, Ibu. Oke. Coba saya minta pendapat teman-teman. Sudah oke belum? Sudah oke belum? Bu Nurul lihatnya ini sudah oke. Kenapa? Coba Ibu semakin anu lagi mendalami lagi tanya ke Mbak Adila. Mbak Adila, ini terkait dengan tusi Anda yang mana? Yang terkait dengan belum teraturnya manajemen inventaris. Pengelolaan laboratorium, Ibu. Memang ada anu apa Oke, tusi gitu. oke, karena Jabatan Anda apa? peranata laboratorium Penata Laboratorium. Terkait dengan pendidikan. tusi pendidikan. Oke, Terkait dengan tusi Anda menata laboratorium. Oke, cocok udah. Oke ya, pastikan memang ada tugas Anda itu, deh. oke. Oke, dah. Yang lainnya lagi, selamat Mbak. Tak kasih Anda di mana sih reactionnya? Aduh, kalau lagi apa namanya? Kalau kita lagi share gini tuh reactionnya tidak kelihatan. Tapi kalau tutup dulu, dia tuh keluar gitu loh. Ini, gitu bekas jempol-jempol tuh. Hmm. Berikutnya lagi, siapa lagi? Tidak usah banyak-banyak. Yang lain kalau belum memberi berarti anu kelewat nanti. Tapi tidak apa-apa. Kadang itu ide keluarnya nanti-nanti. Ya nggak apa-apa. Sekarang isu 2 yang bukan. Tapi Mbak Dila sudah tahu jalannya ini ya, berarti sudah benar. Oke. Yang lainnya peserta yang lain. Saya Ibu, Ya Mbak Holisatul. Holisatul. Iya, isunya adalah belum optimalnya penggunaan media pembelajaran digital interaktif pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10 di Man 1 Wonosobo. Oke. Belum optimalnya Penggunaan media pembelajaran interaktif, terus digital interaktif digital interaktif, nggih, terus pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila data pelajaran Pendidikan Pancasila. Pancasila Ah, kelas 10 di Man 1 Wonosobo.
Bagaimana nih para peserta? Pendidikan Pancasila. Nah, ini jalannya sudah betul. Tapi tidak usah mengatakan penggunaan media pembelajaran digital interaktifnya. Tidak usah pakai digital interaktif. Ya, coba Bu tanya dulu. Kira-kira nanti solusinya Mbak Valisatul apa solusinya? Solusinya adalah menggunakan media digital interaktif ketika pembelajaran, karena sebelumnya itu media yang Nah, digunakan. Nggih. oke, stop dulu. Berarti kan solusi Anda kan menggunakan media digital interaktif. Gitu. Iya, Ini belum optimalnya penggunaan media pembelajaran digital interaktif. Solusinya media digital interaktif itu nanti akan menyulitkan ketika membuat judul. Nah, tawaran Ibu isunya tuh sederhana saja terkait dengan tugas guru. Tugas kan guru tuh ini. Tugas guru secara garis besar itu nggih, Bu. adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Betul nggak? Tugas guru. Betul, Ibu. Nah, di antaranya merencanakan itu adalah merencanakan dulu, itu adalah menyusun perencanaan, menyusun uh, modul ajar, ya kan? Di dalam modul ajar itu nanti Anda akan ada merencanakan media, ya kan? Merencanakan model, betul? Betul, Heeh, Ibu. merencanakan asesmen gitu tuh. Nah, kita ambil rumah besarnya dulu, tidak usah langsung masuk ke digital interaktif. Jadi di sini belum optimalnya penggunaan media pembelajaran. Gini aja, ini dihapus. Tidak usah nanti ini untuk solusi yang digital interaktifnya ini. Pada mata pelajaran Pancasila di Man 1 Wonosobo. Kelas 10-nya nggak usah dulu. Ini nanti untuk sampel kita aja nanti. Ini kan secara nah sebenarnya kan ini kalau hanya di kelas 10 permasalahannya berarti ini bukan masalah yang urgen. Ya kan? Harusnya ini kan menyeluruh. Semua kelas itu memiliki permasalahan belum optimalnya penggunaan media pembelajaran. Nanti ketika Anda untuk mengaktualkan karena mengingat keterbatasan kelas ya, dan sumber daya, Anda hanya menggunakan kelas 10. Di ruang lingkup itu Anda batasi di bab 1 bagian C. Gitu ya Mbak ya? Nggih, Mbak? baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Terima Jadi Anda kasih cukup gini. atas saran dan Ah, masukannya, nggih. belum optimalnya penggunaan media pembelajaran titik. Terus pada mata pelajaran ah, pendidikan Pancasila tadi. Oke? Oke. Berikutnya Terima kasih, Ibu. ya sama-sama Mbak Bu. Bu. Saya Valis. Bu, Ya, siapa nih? Asyifa Mbak. Ul. Eh, Tadi ada suara laki-laki. Saya. Duluan suara laki-laki deh, Anggito. Ya, Ya. silakan Mas Anggito. boleh, boleh, mohon Sudah izin Bu. sudah Isu, Anda tulis. Gi. Oke. Ya, isunya apa? Isu saya belum optimalnya pendokumentasian berkas nikah di KUA Kapanewon Sleman, Bu. Belum optimalnya pem Pendokumentasian berkas nikah Mm-mm. di Di KUA Kapanewon Sleman. ke Ibu dia tinggal di Sleman tapi KP K Kapanewon Kecamatan, Bu, nggak apa, Bu? Kecamatan Sleman. Kapanewon Sleman. Ibu ya Ibu tinggalnya di Maguwo loh. Ibu Yos Kapanewon Sleman. Apa? G, Bu. G. Di mana tuh Kapanewon Sleman itu? Dekat eh, Samsat, Bu. Oh, Samsat. kota ya, di kota. Ibu kan di Maguwo di G. pinggir sana ya. Oh, itu namanya kecamatan itu Kapanewon semuanya. Teman ibu nggak ada Iya, Bu. disebut-sebut Sekarang Kapanewon? yang di Jogja kecamatan jadi Kapanewon, Bu. Kalau kelurahan? Kelurahan Kalurahan, Bu. Pakai A. Oh, oh gitu tuh. Ibu sampai nanti ibu cek. Gitu. Kapanewon. Ibu berarti Kapanewon Maguwo, rumah ibu. Oke, Di bagus, Magung. Mas Anggito. Belum optimalnya pendokumentasian berkas. Memang tugas Anda salah satunya mendokumentasikan berkas, Mas? Karena di An- sini tenaga penghulunya terbatas,
Jadi di sini penghulu sekaligus bertugas mendokumentasikan berkas nikah, Ibu. Jadi setelah ada daftar nikah, berkas masuk, kita langsung mendokumentasikannya, Bu. Oke, berarti Anda ini tugas lembaga toh? Oke, bisa Gitu, Mas. dibilang begitu, Bu. Ya, tugas lembaga. Oke, bagus. Mas Anggito. Berarti Anda tinggal mencari yang lain, yang 4 lagi ya. Oke, berikutnya siapa lagi? Syifaul, Bu. Tadi Mbak Asifaul. Silakan Mbak Asifaul. Anda Eh, panggilannya isu, Syifa. nggih. Mm-mm. Oke, silakan. Eh, belum optimalnya Si, si, si. Belum optimalnya penggunaan platform digital mengenai layanan produk halal di Kabupaten Banyumas, di Kementerian Agama, Bu. Mm-mm. Kementerian Agama ya. Bagaimana menurut Anda isu-isu ini? Nah, kenapa belum optimalnya penggunaan platform digital? Ini kan mirip-mirip dengan Mbak siapa tadi? Yang nomor nomor 2 ini. Ada nanti pengobatannya lewat apa? Nanti outputnya website, Bu, berbasis Google Sites. Heeh. Eh, selama selama ini sudah pakai platform digital? Sudah. Selama ini sudah. Ini bertentangan dengan isu yang mana? Maaf, maaf, maaf. Bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan tusi Anda sebagai penjamin produk halal yang mana? Bagaimana, Bu? Anda jabatannya apa? Saya pengawas jaminan produk halal. Nah, tugasnya apa? Yang terkait dengan ini. Mengawasi mengawasi produk halal. Selain itu juga me- kayak mensosialisasikan gitu loh, Bu, tentang sertifikat halal. Mengawasi produk halal. Apanya? Nggih. Terus apa lagi? Mengawasi, terus coba Anda cek tugasnya apa? Nggih, sebentar, Bu. Oke. Jadi Anda cek mana tugas yang belum dilaksanakan, ya. Nah, saran saya, ya sambil Anda cari-cari, ini kan mirip dengan yang tadi nih. Kan Anda kan solusinya juga pakai platform digital kan? Kan mirip ini analog, sehingga ini menjadi belum optimalnya layanan. Itu layanan produk halal dalam hal apa? Anda tugasnya, apakah mengedukasi masyarakat atau mensosialisasikan layanan atau layanan apa nih, Mbak? Layanan produk halalnya ini belum belum jelas ini. Coba. Nggih. Untuk layanan produk halal kan bisa tentang peraturannya, kemudian persyaratan, alur pengajuannya, seperti itu, Bu. eh, Sama Berarti informasi itu dari, layanan informasi atau edukasi kan? nggih, Coba Anda persiskan di dalam tusi Anda itu berada di mana? Atau tusinya berada di mana? Pengawas produk. Tugas pengawas itu regulasinya apa? Kalau ibu itu kan jelas di Permenpan. Kalau ada di mana itu? Dicek. sebentar, Nah, tugas itu jadi masing-masing Anda harus sudah tahu nih. Tugas pengawas apa tadi? Anda apa? pengawas Tu- jaminan produk halal. ah, tugas pengawas jaminan produk halal ahli pertama. Tugasnya apa nih? Ibu sudah nyari. Adalah
identifikasi, verifikasi, pemetaan, pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data terkait jaminan kehalalan produk. Ini nih. Harusnya pegang regulasinya. Ini informasi dari yang dari populer saja ini. Maksudnya Ibu tidak buka regulasinya. Paling bagus tuh apa-apa lihat di regulasinya. Nah, 5 tugas. Yang pertama, melakukan identifikasi produk yang memerlukan sertifikat halal. Nih, Ibu tulis di sini. Betul nggak, Mbak? Mbak? Gitu. Nah, Ibu mengawasi itu salah satunya coba yang Ibu baca di sini. Nah, oke. Terus, itu besar nggak apa-apa, nanti dicek lagi. Yang kedua apa, Mbak? Memverifikasi data dari dan informasi yang terkait dengan kehalalan produk. Jadi tentang produk halal itu apa nih? Kalau memang semua tentang produk halal, tapi apa pekerjaannya secara spesifik itu harus kita pahami dulu. Eh, apalagi ada 5. Ibu juga nyari-nyari harusnya pakai regulasi. Berikutnya melakukan pemetaan terhadap produk. Oke, C. Oke, C. Ini. Apalagi ada 5 itu katanya sumber mengumpulkan data yang berkaitan dengan proses. C. Jadi Anda masing-masing harus lihat ini, dasar ini. Kalau nggak melihat ini, gimana kita mau tahu terjadi kesenjangan ya? Nah, oke. Ini. Oke ya, ini ya para peserta G. Oke. Jadi kan yang enak dilihat apa? Arial. Ini bagus juga abadi. Nah, ini. Dah, mana tadi? Nah, Anda cek penggunaan platform digital itu yang maaf. Kenapa kenapa ini kan solusinya nanti akhirnya. Ah, ah. Mana di antara 5 ini, Mbak? Mana di antara 5 ini yang masih lemah, yang masih perlu peningkatan, yang perlu dioptimalkan, atau mana yang belum ada? Pertanyaan itu. Ayo, halo Mbak, Iya, halo Bu. halo. Ah, Halo. yang mana? Anda cari di antara ini. Itu saja mana yang Memverifikasi. belum optimal. Yang A, B, C, D, E. Mungkin yang B, Ibu. Hmm. Nah, berarti apa? Belum kan berarti sudah ada tuh memverifikasi data sudah ada kan? Belum optimalnya apa berarti dari sini Anda punya 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 ide. Eh, Nah, Anda akhirnya punya ide apa nih dari jabatan ini? Barulah kita apa? Yang B ini. Nah, gini caranya. Nah, belum optimalnya kan jadi spesifik. Nah, berdasarkan ABC, berdasarkan tusi jabatan Anda di atas, maka isunya yang mungkin kan tergantung yang kelemahan ya. Nah, belum optimalnya apa? Belum optimalnya verifikasi, verifikasi data. Kalau ini benar-benar terjadi loh ya, saya ibu nggak tahu.
optimalnya verifikasi data dan informasi yang terkait dengan kehalalan produk. Benar, Mbak, ini memang 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 terjadi? Hah? Mungkin saya ganti yang C aja deh Bu kayaknya. Pemetaan terhadap produk dan Kan Anda service. buatnya 5 nanti. Oke. Nah, berarti ini salah satunya gitu kan? Yang iya, nggak apa-apa. Berarti, nah ini belum optimalnya pemetaan. Sudah dilakukan belum? Kalau sudah berarti belum optimalnya apa? Pemetaan terhadap produksi yang membutuhkan pengawasan. Ini caranya. Nah, ya. Oke. Nah, nih. Di ya di kan wilayah kerja Anda kan di itu toh, di Kabupaten Banyumas toh? Oke Bu, di Nah, Kabupaten Banyumas. di Kabupaten Banyumas. Segitu caranya. Oke, Mbak Sifaul. Oke. Oke Bu. Berikutnya, siapa lagi? Satu lagi. Saya Bu. Ya, Afifah Mbak Bu. Anissa. Mbak Anissa, Eh, silakan. ya, isu yang oh Tadi Anissa Eka. Nanti dua-duanya, yes. Anissa Eka. iya Bu. Isu yang saya temukan berupa belum optimalnya strategi pembelajaran Maharoh Kalam di MTSN 3 Boyolali. Ini bagaimana para peserta? Ini bagus, sesuai, ya. Nah, sekaligus memperingatkan Maharoh Kalam ini kata asing Anda italik. Kalam juga Anda italik. Bagus ini isunya. Ya, oke. Semua bagus lah. Nanti tak kasih semua lah. Kasih itu. Tapi ini pas ya. Mbak Anissa Eka Rahmawati. Oke. Kasih lagi yang lain. Siapa yang mau menuliskan isu? Mbak Anissa. Ini bedanya gimana manggilnya ini? N-nya. Oh, satu, dua, satu. S-nya itu. Lain S-nya, jumlahnya N-nya gitu-gitu. Kalau Mbak Anissa Lais, panggilannya siapa? Banyak sih, bisa Anissa, bisa Lais, Bentar. bisa Kalau Mbak Anissa Eka, panggilannya siapa? Bisa Nisa, bisa Eka juga Bu. Oh gitu. Kalau Lais, Anda bisa Lais. bisa Bu, bisa. Anda bisa Eka juga. Oke deh, pasti Lais. Ya silahkan sekarang Mbak Lais. Ibu, jadi saya Pranata Humas, kemudian mengambil isu mengenai belum adanya standar branding visual konten digital sehingga kurangnya konsistensi penyajian informasi publik. Sehingga kurangnya konsistensi penyediaan Penyajian penyajian apa? informasi publik. Oh, Humas toh, Mbak. Ibu. Hmm. Anda tugasnya apa, Humas? Fungsi dari Humas yang sesuai dengan isunya ini berdasarkan Permentan RB nomor 6 tahun 2015 itu ada mengenai ini Bu, perumusan dan pengembangan strategi komunikasi publik itu Bu. Merumuskan Perumusan dan pengembangan dan mengembangkan. strategi komunikasi publik. Memang ada kayak gini. Ini Bu. Oke. Nah, Anda itu kayak itu tadi kasusnya kayak sih Pak, kasus ini terjadi lagi. Nah, Anda berarti coba Ibu tanya, kenapa belum adanya standar branding visual content digital? Karena kurang konsistennya penyajian informasi publik toh. Nah, udah Anda ambil isunya berarti apa? Isunya berarti
kurang apa konsistennya, memang kurang konsisten, kurang Eh, konsistennya apa? jadi memang apa ya Bu, seperti tampilan di sosial medianya itu belum seragam gitu Bu. Oh, yang kemarin tuh ya? Iya Bu. Mm-mm. Ya, belum seragam ya, Iya, belum punya template gitu kan? iya. Kurang, ya kurang seragam. Ya, nanti kita cari kata yang lain, tapi maksudnya itu ya, kurang Iya. konsistennya apa? Penyajian, mungkin penyajian. Penyajian atau strategi komunikasi publik ya? Penyajian, bentar. Penyajian, komunikasi publik toh? Iya. Gini, strategi komunikasi publik itu di kantor mana? Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kabupaten mana? Purworejo Ibu. Purworejo. Nah ini turunannya dari sini. Gini aja. Iya. Nanti baru Anda menggunakan membuat standar branding visual konten di digital. Oke, sekarang ini Ibu simpan dulu ya, Ibu simpan dulu biar ini berarti masuk di materi 4. Juli. Nah, cara menentukan isu. Nah, itu ya para peserta nggih. Gitu nggih, Mbak Anissa. Berikutnya siapa lagi sekalian aja biar semuanya paham. Nomor 7. Saya Bu, Ya, siapa dia? Ya, Alfiah. ya Mbak Alvia, isu 7. Silakan. Isunya belum optimalnya Mm-mm. pendataan alat dan bahan laboratorium biokimia dan analis gizi Di, di UIN Wali Songo Semarang. Anda jabatannya apa? Pranata Laboratorium Pendidikan, Bu. Anata Laboratorium. Nah, ini terkait dengan ini bagus kelihatannya. Kelihatannya. Mau tanya dulu. Tapi ini dari bentuknya ini udah benar. Akhirnya Ibu tanya. Tusi Anda apa? Tusi jabatan itu. Yang terkait. Tusinya untuk garis besarnya saya mengatur supaya kegiatan praktikum mahasiswa itu dapat berjalan dengan lancar seperti menyiapkan alat dan bahan praktikum, kemudian mengurus administrasi laboratorium begitu gitu. Masuk. Oke, sip. Anda hanya laboratorium biokimia saja. Tidak Ibu, saya laboratorium prodi gizi. Nah, tapi untuk laboratoriumnya itu ada 3. Yang saya ambil yang laboratorium biokimia dan analis gizi itu. Ya, memang anu apa biokim itu kan buat Ibu ya meskipun kayak gini Ibu ya kan pernah Ibu kan kuliah S1-nya pendidikan kimia ya, praktik biokim. Apalagi yang ribet lagi tuh praktik analisis kualitatif. Gitu, Mbak. Kualitatif, kuantitatif itu. Oke. Oke, boleh. Ini bagus. Oke ya, cocok ini Baik sesuai. Ibu, terima kasih. Ya, ya, pasti Mbak. Berikutnya yang nomor 8. Afifah Ibu. Oh, sebentar ini turun ini ke 8. Ya, silakan. Iya. Afifah nggih, Isu. Bu. Heeh. Iya. Harusnya Ibu kasih nama ya di situ tadi ya. Ini yang mumpung ingat dulu. Ini Afifah. Nggih. Yang lain Ibu kasih. Nah, gimana Mbak Eva? Oke. Saya
menjabat di MTSN 15 Boyolali sebagai Hmm. guru ahli pertama sejarah kebudayaan Islam, Ibu. Di Mm-mm. sini saya mengambil isu yaitu rendahnya minat Oh, rendah. literasi dalam Apa lagi? Rendah. Ibu kira belum. Rendahnya minat literasi minat literasi siapa? dalam pembelajaran literasi Hmm? siswa, Ibu. Tidak boleh. Udah langsung Ibu anu. Rendahnya minat literasi pembelajaran siswa misalkan ya dalam Nggih, dalam mata pelajaran SKI itu maksudnya nggih, nggih betul. dengan maaf ya, semua ini jadi pelajaran Anda semua seperti ini itu tidak boleh menjadi isu. Kenapa? Karena ini tuh siswa, ya kan? Kalau mau ditelusuri lagi oleh Bu Nurul, apa penyebabnya minat literasi siswa itu rendah? Kenapa? Back to yours, back to apa ya? Kembali ke Anda semua. Apa yang Anda miliki? Kembali pada diri Anda, apa yang kurang Anda lakukan, tusi apa yang tidak Anda optimalkan sehingga menyebabkan rendahnya minat literasi pembelajaran siswa. Oke? Apa Mbak sebabnya? Kalau di sini penyebab dari rendahnya minat literasi tersebut adalah kurangnya variasi dalam media pembelajaran, Ibu. Di sisi lain juga Nah, belum adanya tempat yang memadai untuk meningkatkan minat literasi seperti pojok baca kelas dan juga perpustakaan, Ibu. berarti apa yang dapat Anda lakukan? Anda saja lihatnya. Tugas-tugas Anda itu apa? Anda kan guru toh? Oke, Berarti apa? Kira jadi apa tadi? Itu tadi ada oke, strategi atau apa tadi? baik. Kalau rencana saya untuk meningkatkan minat literasi di sini adalah saya ingin membuat media pembelajaran yang lebih variatif, Ibu. Media pembelajaran berbasis literasi yang menggunakan games-based learning. Seperti itu, Ibu. Jadi Anda penyebabnya ini apa? Penyebabnya tadi kurangnya media pembelajaran yang variatif dan beberapa guru memang terkesan monoton dalam hal pembelajaran, yaitu hanya menggunakan buku LKS dan buku paket saja. Pilih salah satu. Apa? Kurang apa sekarang? Atau Kurangnya belum? Mm-mm. variatif, kurangnya variasi media pembelajaran, Ibu. Kurangnya variasi media. Nggih, betul, media pembelajaran. Kurangnya penggunaan ya. Penerapan ya. Nggih, Kurangnya penerapan, variasi media media. pembelajaran. Nggih, Anda guru SKI. Nah, berpun, Ibu. ya, bentar. Kurangnya terus menyebabkan rendahnya minat literasi. Nggih, Ibu. Ya, pokoknya itu dulu. Rendah kurangnya penerapan variasi media pembelajaran SKI di mana? Madrasah mana? MTSN 15 Boyolali. Madrasah. Nanti kalau Anda nulis di judul madrasah itu tidak boleh ditulis madrasah apa MTSN. Tapi ada Nggih, panjangin biar terkenal. Madrasah Sanawiyah Negeri 15 15. Boyolali. Gitu-gitu namanya. Oke. Nggih, Nah, seperti ini sudah bagus. Inilah kurangnya penerapan variasi media pembelajaran SKI di Madrasah Sanawiyah. Bagus, Mbak. Mbak Arifah sudah sesuai. nggih. Oke. Hmm. Mau yang apa lagi tadi Anda sampaikan? Ini saya belum melihat ke mana-mana, saya hanya lihat isu-isu ini saja ya, Mbak ya. Oke. Dah. Ini nomor 7 punya siapa ini tadi? Punya siapa tadi nomor 7? Alfi ya? Salah. Salah, sampaikan ya. Tuh. Nomor 6 punya siapa?
Oh, siapa tadi yang namanya itu pakai Liu apa? Anissa Lais. Lais. Ya, maaf ya Mbak Liu gitu. Lais. Lais saja. Hmm. Terus siapa lagi? Isu 5 nih, bagus nih. Bahasa Arab tadi. Anissa Eka, Bu. Siapa? Nisa atau namanya siapa ya jadinya? Eka aja. G. Tapi Ibu ubah-ubah gini nggak ngadakan syukuran ya. Syukur merah putih. Kemudian isu 4 punya siapa nih? Ya, Syifa, Bu. Siapa? Syifa Ulbu. Siva. Siva. Hmm, Siva. Ini Siva, kamu yang ini. Ya, ini ya. Siapa lagi? Nomor 3 punya siapa? Kan gitu. Hmm? Punya Iya, siapa Bu. nih? Mas Anggito. Anggito. Ya. Anggito tuh udah nikah belum sih? Dia jadi apa? Penghulu apa jadi apa? Halo? Anggito? Penghulu Bu, lagi kamar mandi dia. Dia sudah nikah belum? Belum. Udah, dia harus nikah dulu kalau menjadi itu ya. Mas Diba, Salam. sudah nikah belum? Belum Ibu. Wah, nanti anu, biar penghulunya mantep gitu loh. Nah itu Ya. carikan Bu. Wah, Anda tuh nanti begitu C-nya lepas, pasaran Anda meningkat. Langsung anu ke konflik ya. Namanya PT itu TBK langsung. Ya, sekarang aja sudah TBK, banyak yang melirik Anda, Pak. Nah saya datang Ya. ke rumah mertua, nggak ditanya. Kok mertua? Berarti Salon. dia punya mertua. Salon. Oh, gimana? Gimana Mas Diba? Nah, malah cerita pengalaman pribadi saya ini Bu. Sebentar Oh ya. ya udah, kalau nggak Refresh. mau. Ini refreshing sebentar. Nah, Mm-mm. ditanya Ibu, kesibukannya apa Mas? Lagi CPNS Ibu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya kamu itu di sana mulai ngaji apa enggak? Bagus ya, ngaji gitu. Apik nah. Saya langsung kena mental Ibu. Ah, bagus itu. Itu namanya calon mertua yang mementingkan inilah aktivitas keagamaan, peran di masyarakat. Iya, Tapi kalau bekerja memang sudah tahu kita kerja, tapi kita nyambi nggak? Bukan nyambi ya. Kalau sore itu memanfaatkan waktu nggak untuk ngajar ngaji itu kan kebanggaan. iya. Akhirnya saya sombong. Ya, saya Sorry cerita ditawain Mbak Mbak Eka lu. biar biar keterima atau Bu, biar keterima. Akhirnya saya sombong. Ya agak-agak jual mahal dikit. Agak-agak gimana? Anda tidak harus datang setiap minggu. Biar Anda dulu. Gimana? Nanti kan nanyain ke pacar Anda ya. Nanyain kemana harus tiba, gitu kan. Gitu. Ya, Pokoknya siapa sih yang nggak bangga punya mantu PNS gitu loh. Ya. amin. Mm-mm. Amin. Ya bisa lancar. Kalau isu 2 punyanya siapa? Mbak Bagi Adila, satu, Bu. Isu 1 siapa? Mbak Adila. Isu Adila satu ada. Adila, Bu. Adila tuh Adila ya. Nah, terus isu 2 Bagi satu, Bu. Jadi siapa? Holi satu. Kalau Holi satu panggilannya siapa? Biasa dipanggil Co, Bu. Co. Iya. Mohon Oke. maaf, Bu. Apakah suara saya terdengar? Soalnya di sini hujannya Dengar. deras Ibu sekali. Ibu bisa dengar Co. Oke ya. Mbak Adila ini. Bagus Saya kan? belum ini Bu saya. Iya, ayo. Kalau Anda belum punya satu pun, Sudah itu Anda di itu komentar. namanya belum bisa. Itu sudah di komentar Ibu. Oh, di komentar ya. Ntar ini tadi ada silang-silang saya nih ya. Berarti bulat tulisnya penggunaan. Ini yang silang ini tidak usah pakai silang tapi langsung budel aja ya. Ini ya, Mbak. Ntar. Baik, Kalau Bu. Anda sudah punya satu, itu nanti lincah akhirnya. Sudah lincah ya. C, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Karena penguji lihat judul yang nggak bener itu udah risih mas melihatnya. Ya, Diwa. Nama Anda nggak Diwa kenapa? Ibu saya tanya. Kalau ibu saya sih itu dewa katanya Bu. Oh, Anda aslinya orang mana? Saya aslinya orang Brebes, orang Brebes. Orang Brebes. Bagus lah namanya. Brebes kota apa Brebes? Ya, Brebes pelosok Bu. Brebes yang ada Brambang itu, Enggak, Pasar Ayam. enggak ibu itu Brebes kota itu Mbak Adila. Oh, Gimana itu ibu? enggak, ibu kan ibu hanya mikirnya, oh ya itu ya, nama mungkin itu ya. Ibu mikirnya, oh ganteng-ganteng kok. Nanti soal datang sendiri jodohnya. Amin. Seorang wanita yang baik hati yang mencintai apa adanya. Ajaib. Ada lagunya Apakah hari kan? ini Bu Nurul? Mm-mm. Bu Nurul, nanti Ibu Nurul berdoa saja, karena nanti kalau tidak cocok Bu Nurul yang kena. Nambah-nambah masalah. Tapi itu teman-teman yang di sini yang di angkatan ibu ini loh, di angkatan ini sekarang ibu kan tadi habis menguji laporan aktualisasi, yang masih gadis-gadis banyak. Kayaknya mereka Gadis yang atau janda? yang gadis lah katanya. Oh, oh, lagunya. Iya. Kamu masih gadis. Ya ya. Nih, Diva, Sudah masih janda. kurangnya Ya Bu. efektivitas penyampaian materi dan keterlibatan peserta dalam BIMBIN yang diselenggarakan di KUA Kecamatan. Tidak boleh. Kok tidak boleh? Keterlibatan peserta nih loh, Mas. Oh, iya. Ini loh, di sininya tuh nggak boleh. Ini kan sama saja rendahnya prestasi, kurangnya minat. Pokoknya yang terkait dengan peserta, rendahnya terkait dengan peserta ya, kurangnya apa itu nggak boleh. Berarti itu Tapi tadi yang Bu. ini atasnya masih kurangnya efektivitas penyampaian materi ini. Anda tidak berbicara pada masalah efektivitas, tapi berbicara pada tusi, belum berbicara pada hasil. Anda apa? Penghulu. Penghulu kan? Nah, penghulu itu tugasnya apa? Cek, 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 cek. Ibu juga ngecek-ngecek di sini. Ya, Anda ngecek sendiri juga agenda 4. Saya udah ada capek. Ibu pernah buat, kalau penghulu kan umum ya, Iya. termasuk umum. Yang ahli pertama itu Yang ahli pertama. identifikasi Ada, sudah ada. Ibu tak nulis berarti. Apa Mas? benar bunyi lagi loading. Anda umurnya berapa? 22 itu. Oh lah, masih 22. Wes, besok, besok. Besok aja. Ibu nggak jadi ibu cabut dulu, nanti nikahnya 3 tahun lagi aja deh. Kan kalau penghulu pertama kan belum boleh menikahkan kan? Iya belum boleh Bu. Nah, udah. Itu kayak anak ibu aja yang nomor 3. Cewek Bu. Wes, belum, belum. Enggak, no cowok. Anak ibu tuh cowok-cowok. Ya. Ini Bu Kalau penerimaan ceweknya masih kecil. Apa? penerimaan Menerima. permohonan kehendak nikah atau rujuk. Terus, Terus penerbitan, pembuatan dan publikasian kehendak nikah atau rujuk. bentar, bentar, bentar. Eh, publikasian kehendak nikah atau rujuk gitu ya. Ya. Wes pokoknya apa lagi? Terus yang bimbing ya Bu ya, yang bimbing ya. Soalnya saya mau angkat bimbing ya Bu. Identifikasi kebutuhan bimbingan calon pengantin.
Mengidentifikasi Kebutuhan apa? bimbingan calon pengantin. Dengan Catin gitu. Nggih. Itu ya. Terus apa lagi? Terus melaksanakan identifikasi perlengkapan permohonan legalisasi buku nikah, surat atau benda. Itu identifikasi. Legalisasi lagi. Iya, Legalisasi hendak nikah. hendak nikah. Ya, cukup aja ini. Nah, mana di antara ini yang pelaksanaannya belum optimal? Dah, Bimbingan Catin, Bu. nih ya. Mana? Yang nomor berapa? Yang nomor C. Nah, ini. Berarti dari sini berdasarkan A sampai D, maka tusi Anda yang tusi isu yang mungkin adalah apa? Kan selama ini sudah ada, tak? Berarti apa? Kurang Belum optimalnya optimalnya atau kurang optimalnya apa? penyampaian materi Hmm, dalam bimbing yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Salem. materi dalam Bimbing bimbing nah, diselenggarakan di KUA Kecamatan Salem. dalam bimbing Catin toh, Bimbing Catin. Catin di KUA KUA Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. kayak namanya kayak nama ikan. Ada ikan dah di sana banyak. Setelah Salem, Wes, Banyak. nah seperti ini mas turunannya. Kurang optimalnya penyampaian materi. Bimbing Catin di KUA Salem. Oke. Nanti ini bisa nanti Anda berpikir apa gimana nya. Wah ini sudah sesuai seperti ini. Ya. Sesuai dengan tusi. Satu lagi yang lain. Nomor 10, siapa yang belum? Java. Siapa ya? Ya Saya dok. kirim di chat aja Bu ya. Nah, ini gimana? Aku lihat. Kopi. Sudah saya masukin di chat Bu. Ya itu. Panjang itu. Iya Bu. Nah, itu kopi semua. Ada di Kulon apa? Kita tadi Iya ke Bu di sana. Kulon Progo Bu. Kita kopi aja dulu. Kita lihat apa gitu. Udah. Oke. Belum isu. Belum adanya Anda apa tuh? Ranata komputer Bu. Pranata komputer. Pranata. Jabatan ya. Aku meh dihapus chat siji malah kleru seluruh cantik. Kamu balik kemana Ctrl mas? Z, Ctrl Z. Ora iso to. Iya. Mas Koy. Dari peserta. Oke. Gimana? Ya. Maaf, Enggak. maaf. Iya, saya kira peserta. Jadi saya bilang Ctrl Z gitu. Oke, Saya kira baik. Peserta, ya kita lanjutkan. Coba Mas Dava, ya Anda sebagai peranata komputer. Belum adanya pengelolaan dan pengembangan website. Anda tidak lihat dulu ke sininya, Mas. Websitenya seperti ini. Oke. Tapi Anda cek dulu tusi Anda sebagai peranata komputer mana yang belum. Oh, ini tusinya. Membuat program aplikasi sistem informasi ini ya. Ya Bu benar Bu. Kok ada tulisan 1,21 itu apa, Mas? Oh, bunyi di regulasinya ya. Itu kayaknya ini Bu tadi ngopi itu kredit kayaknya. Oh, angka kredit. Ya, baguslah Anda sudah lihat ke angka kredit ya. Tapi kita sekarang nggak pakai angka kredit. Oke, tapi substansi dari kegiatannya sudah sangat oke ya. Jadi Anda ngambil dari regulasi tentang TUSI Pranata Komputer itu oke ya. Membuat program aplikasi sistem informasi. Pertanyaannya, yang warna kuning ini adalah harapannya.
Harapannya Anda sebagai peranata komputer ahli pertama itu tugasnya membuat program aplikasi sistem informasi. Sekarang kita pasang telinga, lihat kiri, lihat kanan. Kita cermati secara kritis. Di tempat kerja Anda, yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kulon Progo, sudah ada belum aplikasi sistem informasi? Sudah ada belum? Kalau bilangnya aplikasi sistem informasi belum ada, Bu. Yang ada apa? Cuma website aja. Dan itu cuma ada tentang berita aja. Nggak ada aplikasi Hmm. lainnya. Tidak ada aplikasi. Jadi itu dia menyampaikannya publikasinya di mana? Webnya sendiri atau web apa? Webnya sendiri, Bu. Tapi webnya itu kemarin itu buatnya dengan rekanan. Jadi mau nambah aplikasi itu nggak bisa sama sekali. Terus pengertian sistem informasi itu apa, Mas? Aplikasi sistem sistem informasi. Ya, sistem informasi kan informasi yang bisa diakses oleh semua orang di satu sistem yang sama gitu, Bu, terintegrasi. Oh. Jadi nanti harapannya saya buat website ulang dari nol dan menambah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh sekolah di website itu gitu, Bu. Sebagai Anda kan, Mas Dava ini kan apa namanya sarjana apa, Mas? Sarjana komputer, Bu. Nah, berarti kan tahu definisi itu sehingga tahu memang di sana belum ada sistem informasi, gitu kan, Mas? Ya, Bu, benar, Bu. Oke, kan ada yang tahu itu ilmunya Anda. Nah, berdasarkan itu, uh, ketika Anda kaitkan dengan TUSI yang belum adanya atau belum terselenggara nih ya, membuat program sistem informasi, maka Anda boleh membuat isunya, ya. Nah, Anda belum sampai mengatakan pengembangan website madrasah, belum. Tapi Anda cukup bisa mengatakan belum adanya program aplikasi sistem informasi. Gitu ya Mas ya. Isunya Anda itu loh. Tadi katanya kan belum belum ada Ya, Bu, belum program ada, benar. aplikasi sistem informasi. Kalau di sini yang isu Anda yang nomor 10 nih, yang nomor 10 ini kan belum adanya pengelolaan dan pengembangan. Sekarang pertanyaannya, website Madrasah Aliyah itu sudah sistem informasi atau bukan, Mas? Jadi gini, Bu, websitenya sekarang itu kan karena dulu buatnya dulu rekanan. Jadi saya Heeh. nggak bisa akses belakangnya, codingannya nggak bisa diakses. Jadi kemarin saya ngobrol dengan mentor, ya udah Mas, mending buat dari nol aja. Yang penting kita punya sendiri secara mandiri gitu loh, nggak bergantung ke rekanan. Karena ke rekanan juga mahal biaya untuk mau nambah fitur dan aplikasi juga lebih mahal lagi. Mending buat dari nol aja webnya dan nanti baru jenengan tambah aplikasi-aplikasi sendiri gitu, Bu. Berarti Anda memang akan membuat yang baru ya? Iya, Bu, akan buat yang baru. Jadi Heeh. yang lama akan dihapus gitu, Bu. Berarti Anda katakan saja, karena nanti ada itu, ya misalkan isunya Ibu terus gini, belum belum adanya belum adanya program aplikasi sistem informasi, boleh nggak? Nah, ini Boleh sih, Bu. coba kita kita terus dulu ya, kita terus dulu nanti kita tandai kuning-kuning ya. Nah, belum adanya ya, nih, nih. Kan kita membuat isu itu kan dari Rusi kan, yang tidak terlaksana. Boleh nggak gini? Belum adanya program aplikasi sistem informasi di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kulon Progo. Boleh nggak? Ini menurut Itu Anda boleh make sense nggak? kalau menurut saya terlalu generik sih, Bu. Itu boleh nggak ya? Mm-mm. Memang 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 anu generik. Kita masih masih anu generik mah. Ini inginnya itu tuh begitu isunya. Jadi Oh, memang kenyataannya belum ada aplikasi sistem informasi kan? iya, Bu, belum ada. Nah, desktop seperti ini dulu. Nanti kalau Anda ingin menghususkan, itu nanti dulu. Sebentar, kita tahan dulu, tahan. Deh, tunggu dulu Mas Davage. Oke, baik.
10 orang sudah memiliki isu prima, isu andalan yang nanti akan lolos. Sudah Anda ramalkan karena Anda yang mengelola atau akan lolos APKL, akan lolos USG. Anda loloskan ini nanti. Ya, dengan nilai maksimal atau nilai yang tertinggi. Oke, ini akan Anda loloskan para peserta. Ya, sementara Anda loloskan, nanti malam Anda masih boleh berpikir ya. Tapi jangan lama-lama karena waktu terus berjalan. Penyelesaian LKLK itu mengarahkan pada penyelesaian menuju pada rancangan aktualisasi dan itu harus dipastikan ya mulai nanti malam lah jam 12 malam lewat sedikit Anda sudah menentukan isu yang pasti. Ya. Oke. Alhamdulillah semua sudah berhasil ya menyusun isu yang itu adalah hasil renungan pengamatan ya. Mungkin ada sebagian yang udah diskusi dengan mentor, guru senior ya. Adanya gap ketimpangan realitas dengan harapan. Ya, semua sudah seperti itu, Ge. Ini yang kuning-kuning nih loh. Ini sudah oke, Mbak Adila langsung jadi. Mbak Co, Mbak, kok Mbak kok mau jadi bakso tadi? Mbak Co, Mbak Co. Nah, ini udah melalui tadi ya udah sampaikan tadi ya kita diskusi sedikit udah kuning. Ini Mas Anggito udah kuning ya langsung Mbak Siva lewat macam-macam nih kita pembahasan-pembahasan akhirnya Izin sudah masuk. diperoleh. Hmm? Gimana? Izin masuk. Masuk Eh, kemana? izin mau berbicara. Ya silakan Mbak Siva. Ya, Siva. mohon maaf nih Bu. Kebetulan tadi saya sudah cari regulasi mengenai itu si formasi saya. Kemudian tusi yang saya akan optimalkan itu eh, mengenai melakukan sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal di tingkat provinsi, kabupaten atau kota dan kecamatan. Kebetulan tusi yang Ibu tuliskan keliru seperti itu, Iya, Bu. keliru Ibu. Karena tadi Ibu juga sempat bertanya, ini gimana Ibu nulisnya dari sumber yang populer, bukan regulasi. Oke? Gimana, Ya, gimana maaf, memang regulasinya juga baru, Bu. Baru di-share bulan ini tadi. bulan ini. Oh Eh, iya, makanya ini saya udah, lihat di suratnya tanggal 5 September, Bu, di-share-nya. wih, baru. Yuk, Nih, kita buatkan, Anda ngambil tusi, coba salah satu tusi atau beberapa boleh Anda taruh di sini ya, dibacakan untuk Ibu, tusi salah Anda. satu tusinya melakukan sosialisasi dan edukasi Sosialisasi dan edukasi. jaminan produk halal Hmm. di tingkat provinsi, kabupaten atau kota, dan Provinsi, kecamatan. kabupaten atau kota dan itu ada Kecamatan. huruf besar-besarnya gimana ya Ibu ini ada pokoknya tidak usah diperhatikan dulu bahasa Indonesia Ibu ya terus pakai B enggak hanya satu aja ini ya Iya, ini tusi yang akan diangkat hanya angkat satu. ini ya oke oke ya sehingga berdasarkan tusi di atas maka isu Anda apa Mbak? Belum optimalnya penggunaan platform digital mengenai layanan produk halal di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Terus Sudah. sosialisasinya nanti rencananya apa? Rencananya mau ngambil yang edukasinya aja sih, Bu, melalui online. Melalui itu apa digital itu? Nggih. Melalui platform digital. Oke. Nanti Dan yang platform digital, mohon maaf, tidak dituliskan dulu di isu itu nanti pada penyelesaian isu ketemunya di analisis fishbone. Nah, sekarang ini dulu belum optimalnya ini aja sosialisasi ini ambil Anda dulu ini dipotong dulu begini, di copy, ya kita ginikan dulu ya di Kabupaten Banyumas. Gini dulu, ini kan analog dengan yang guru-guru tadi loh, yang guru-guru tadi apa sih contohnya yang punyanya siapa nih?
Ini loh, belum optimalnya media pembelajaran digital interaktif. Atau ini nanti menjadi solusi. Isunya cukup yang kuning-kuning ini. Belum optimalnya penggunaan media pembelajaran. Nanti dengan apa? Nanti itu kita temukan di Fishbone. Berarti Mbak Asyifaul ini sudah berpikir jauh ke depan, sudah membayangkan solusi nanti apa gitu, gitu. Tapi tunggu dulu, sabar tahan dulu. Solusinya nggak ditulis dulu di isu. Gitu, gitu. Oke, nah berarti apa tadi belum optimalnya sosialisasi. Tak kuningkan sekalian dulu. Gini, sosialisasi dan edukasi jaminan produk halal di mana? Kabupaten Banyumas. Di mana? Gini dulu. Ini isunya. Ini belum jadi judul, baru isu. Oke? Iya, Bu. Oke. Nah, sosialisasi dan edukasi itu beda atau sama nanti Anda? Beda, beda ya. Beda. Oke, yang lain-lain sudah oke? Mbak Eka sudah, Mbak Lais. Nah kan Mbak Lais ini tadi tuh belum adanya standar branding visual. Branding visual ini nanti untuk apa ya Ibu? Ibu tanya. Ya nanti untuk menyelesaikan Bu. Tunggu tahan dulu, nggak usah ditulis. Menjadi demikian ini ya Mbak ya, Mbak Lais ya. Kurang konsistennya penyajian strategi komunikasi publik di kantor Kemenak Kabupaten Purworejo. Di branding visual konten digitalnya nanti dulu. Itulah dia. Berarti kita tuh kritis terhadap tusi kita, tusi jabatan kita apa saja yang belum terlaksana atau belum optimal. Nah, ini pertama. Mantapkan ini dulu. Oke, ada pertanyaan ya? Ini setelah ini kita akan membuat judul. Judul itu adalah first impression ya. Kesan pertama itu judul para peserta. Nah, ini sudah ada kuning-kuning, udah bagus, bagus, bagus. Nah, sekarang kita membuat judul. Ini harusnya Ibu tata. Atau di sini aja langsung di masing-masing. Judul. Di sini, di nomor 1 dulu ya, kita cek. Judul itu secara ideal terdiri atas apa para peserta? Judul terdiri sama dengan isu. Isu itu what, apa yang akan ditingkatkan atau dioptimalkan gitu ya. Isu. Atau gini aja. What dulu tulisnya. Apalagi? Solusi. Ada apa lagi? How. Betul. Solusi. Bagus. Apalagi? Tempat. Tempat. Where. Biar agak gimana gitu. Where. Terus apalagi? Whom. Boleh whom. Subjek gitu. Whom. Boleh kan? Orang siapa? Siswa gitu. Boleh. Whom. Atau whom dulu baru where. Kadang-kadang dia langsung ke where gitu ya. Di whom itu kasih warna abu-abu. Terus apa lagi? When. Bagus. When. Apalagi? Udah ya? Oke, udah ya? Udah, selesai. Kalau sudah, nah ini. Judul itu harus noun. Harus kata benda. Harus kata benda. Sehingga kalau tusinya Mbak Adila itu belum adanya keteraturan, oh sebentar. Nah, ya, kan belum belum adanya. Kita baru menemukan what di sini, baru menemukan what, belum ada how para peserta. Nah, how kalau what itu dari isu ya, gini. Ibu tulisnya gini, what itu dari isu. What itu sesuai isu. Nah, kalau how itu sesuai dengan apa para peserta? How sesuai dari hasil yang Anda fokuskan di analisis apa? Fishbone. Karena di analisis Fishbone itu Anda akan menemukan penyebab. Betul para peserta? Menemukan penyebab Betul, toh? Bu. Nah, Nggih. sehingga how-nya itu, solusinya itu, penyebabnya ya ada, kalau dia tidak ada, misalkan SDM-nya kurang misalkan ya,
maka solusinya itu harus diadakan pelatihan. Jadi dia itu sesuai dengan analisis Fishbone. Ya, womb-nya itu udah ada masalah where when. Nah, sehingga nah, ini Mbak kita harus ke Fishbone. Tapi yang penting kita di sini sudah ada isu. Kira-kira alternatif penyelesaian alternatif judul dari Mbak Adila itu adalah apa, Mbak? Kita jadikan kata benda itu loh. Belum adanya keteraturan manajemen inventaris ini, kita buatkan menjadi kata benda. Permisi Ibu, saya sudah ada opsi untuk judul, boleh Oh ya, saya share silakan. mungkin ya? Di-share di chat ya. Nggih. Ya, silakan. Ini. Ini ya. Nah, ini bagus. Tapi ini tidak ujuk-ujuk jadinya seperti ini. Nah, oke. Ini oke lah jadinya begini, tapi Ibu mau lewat jalan-jalan dulu. Ini supaya tahu caranya. Nih, manajemen inventarisasi bahan dan alat laboratorium. Ini yang dulu. Ini Anda copy, Anda paste begini, ya. Ini ya judul lebih baik kalau yang di nanti itu di depan kan huruf besar semua, jadi ada uppercase gini. Manajemen inventarisasi bahan dan alat laboratorium. Ini adalah what yang berdasarkan dari isu. Oke, sudah. Anda mau dengan atau melalui, itu adalah how. Lah, Mbak Adila dengannya itu dia akan eh, menggunakan sistem inventarisasi praktis laboratorium ini loh. Nah, kan gini tuh Mbak, melalui mungkin. Melalui, oke. Ini ya, melalui sistem informasi praktis laboratorium berbasis digital, atau dia katakan itu SIPLAB, oke lah, SIPLAB. Oh, SIPLAB itu hanya sampai laboratorium. Oh, tapi di singkatannya SIPLAB. Oh, gini, berbasis digital, SIPLAB. Nah, oke. Nah, Mbak Adila mendapatkan SIPLAB ini dari mana, Mbak? Dapatnya SIPLAB? Dapatnya dari mana SIPLAB ini? Nggih. Dari awal awalnya gagasannya itu optimalisasi pengelolaan bahan dan alat laboratorium dengan penggunaan teknologi Ibu. Karena sekarang sudah memasuki era digital, jadi saya berencana untuk menggunakan sistem digital seperti itu. Nah, oke. Anda cek, Anda sudah pernah buat fishbone? Sudah Ibu. Nah, fishbone-nya sudah ada? Ada. Anda share dulu sebelum kita lanjut. Jadi intinya Untuk fishbone-nya dalam how bentuk ini foto Ibu. ketemunya dari fishbone. Anda ketemunya dari klasifikasi mana? Dari Menka, dari metodeka, atau dari material? Dicek. Dapatnya dari mana? Sebentar Ibu. Kalau dari men itu karena untuk sebentar ini masih belum bisa saya buka. Untuk dari analisis fishbone Nah, itu ibu keluar dulu, ibu stop dulu. Jadi gini, jadi begini, kita kan mau menyelesaikan ini, ya, kita mau menyelesaikan ini. Maksud ibu akan mengakhiri. Tapi intinya, ya, para peserta, ya, tolong penemuan cara ini hendaknya sesuai dengan analisis fishbone. Kalau Ibu lihat, ini adalah sistem inventarisasi, ini masuk pada kategori
metode. Kan sistem nih. Berarti di sana Anda bisa aja di kepala ikannya Mbak Dila menuliskan, di kan ada kepala ikan. Belum adanya keteraturan manajemen bla bla bla. Lalu di badan ikan, di tulang-tulang, kan ada 4 tulang besar. Salah satunya adalah metode. Di metode Anda boleh mengatakan belum adanya sistem inventarisasi bahan dan alat laboratorium. Dah, kalau Anda mengatakan itu ya, dah. Lalu itulah yang menjadi juga ada klasifikasi men yang lain, ada material, ada milieu, tapi Anda fokusnya pada metode. Sehingga belum adanya inventarisasi praktis eh, bahan dan alat laboratorium ini, Anda kasih kotak. Berarti Anda fokusnya pada itu gitu loh, kotak. Dan lalu di bawahnya nanti Anda akan menyusun gagasan kegiatan. Ya toh? Dari gagasan kegiatan itu akan tampak apa? Kegiatan apa yang Anda jadikan actuating atau pelaksanaan. Ternyata ya Mbak Adila itu ya membuat sistem inventarisasi dan mengembangkan itulah yang menjadi actuating-nya atau pelaksanaan utama. Sehingga judul yang diangkat menjadi sesuai yang ditulis itu. Tapi saran ibu, judul kita itu tidak pakai titik apa ya gitu siplap titik dua, kita tidak begitu, kita biasa-biasa saja yang mudah dipahami, sehingga saran ibu judul ini menjadi seperti rumus ini ya, karena ibu sudah berkali-kali menguji judul yang seperti ini terus nanti dibongkar ya, ibu tidak mau terjadi pembongkaran-pembongkaran. Kita aman, jalan yang aman-aman saja. Itu kan ikhtiar. Oke? Sehingga menjadi apa para peserta? Judulnya menjadi apa? Oke. Manajemen inventaris bahan dan alat laboratorium melalui SIPLAB, sistem inventarisasi praktis laboratorium berbasis digital. Ya, kan tadi yang home-nya kan boleh ada boleh tidak kan? Tuh, langsung aja seperti Anda. Ini copy ini ya. Terus di paste, jangan lupa dikasih tahun 2025. Bisa saja yang Anda lakukan sekarang ini masih perlu atau menjadi inspirasi CPNS yang berikutnya ya buat tahun 2027 apa tahun depan sih dan mereka akan menggunakan tahun 2002 sesuai mereka ya 27 atau 26 gitu. Dan untuk lokasi ya ini berdasarkan pengalaman Ibu hadir dalam ujian gitu ya disarankan tuh tidak disingkat madrasah, ini Anda panjangkan madrasah sanawiyah negeri 2 Brebes. MTS-nya tidak ditulis sebagai MTS. Dah gini, bagaimana Mbak memperoleh pencerahan tidak dari Bu Nurul? Nggih, Ibu, ada pencerahan. Ya, Bu Nurul agak tegas ini bicaranya ya. Ibu sengajain ya untuk perhatian ya. Untuk perhatian. Permisi Ibu, untuk Fishbone-nya tadi saya kirim di chat. Jadi untuk dari metode karena untuk inventarisasi sebelumnya masih manual. Bentar, bentar sih, bentarisnya biasanya manual, bagus. Bentar, ini dinya sekalian, Ibu. Nah, ini itu yang siklep. Oke. Berarti Ibu buka di chat. Kita selesainya itu sebenarnya sekarang ini sudah selesai. Tapi kita tidak boleh tanggung ya. Melakukan sesuatu
Ini kita copy, mudah-mudahan dia bisa tercopy. Kadang kita itu menjelaskan tidak perlu semuanya, karena ada yang lain tuh mendapatkan insight dari penjelasan Ibu terhadap isunya Mbak Adila. Yang lain tuh tinggal apa namanya? Meng-ATM, ya, meng-ATM, tidak perlu semuanya Ibu bahas. Tapi khusus khusus untuk judul tadi itu harus dipastikan semuanya karena Anda memiliki jabatan fungsi masing-masing. Tapi untuk kepala ikan ini Anda nanti bisa meng-ATM. Apa itu ATM? Ambil, tiru, modifikasi, ya. Perhatikan semua. Di kepala ikan yang berwarna biru ini adalah isu. Bagus, Mbak. Isunya nanti sesuaikan dengan isunya Bu Nurul Yunus tadi. Kemudian ada materialnya ini, thread. Ini ada milieu, ini ada main, ini method. Untuk metodenya belum mana, masih manual. Bagus, Mbak. Nanti pencatatan inventaris bahan dan alat laboratorium yang masih manual ini Anda buat kotak. Ya, Mbak ya. Dibuat kotak berarti ini menjadi fokus yang akan menjadi solusi. Gitu ya, Mbak Adila? Nggih, Ibu. Teman-teman yang lain peserta sudah oke seperti ini? Jadi untuk mencari melalui itu loh, melalui itu apa solusi itu Anda melalui fishbone analysis. Oke? Nah, silahkan ini nanti dipahami ya. Video ini kan akan di-share eh, pemaparan penjelasan Bu Nurul yang sangat penting di awal ini yang mendasari langkah Anda berikutnya dalam merancang yaitu memiliki isu dan judul yang tepat. Ini hendaknya menjadi perhatian semua. Gitu para peserta, file ini juga akan Ibu share untuk Anda. Siap para peserta? Siap? Siap, Ibu. Nah, Ibu stop share. Anda sudah memiliki satu isu yang mantap, 4 isu yang lain silahkan Anda cari sesuai dengan tusi Anda. Ya, sesuai semua. Harus sesuai. Bu hanya satu yang sesuai. Jangan, itu akan melemahkan naskah Anda. Kalau kita membuat suatu, dalam hal ini rancangan ya, jangan tanggung-tanggung. Buat yang sesempurna mungkin. Oke? Bu, saya yang satu ini yang benar, yang lain tidak. Jangan, semuanya harus benar. Oke? Baik, sekarang Ibu akan ngechat yang tadi. Your computer. Oke. F, kok di this PC, F, ya F-nya ini di dalam folder, ada folder. Juli, ya, tidak apa-apa Juli, karena Ibu jadikan satu di sini. Ngajar, ini agenda 4, yaitu cara menentukan isu tanggal 25 September. Silakan. Because it is currently in use, jadi Ibu harus keluar. Sudah terkirim nggak para peserta? Belum. Oke ya, belum memang. Baru menyilang cara menentukan isu. Oke ya. Ya. Baik, para peserta yang kami hormati, hari ini hari yang ke-12 kita sudah memulai dengan bagaimana kita menentukan isu, lanjut pada penyusunan judul meskipun Anda belum mengerjakan LK yang ke-14. Di sana ada Fishbone, tapi karena ini satu rangkaian G dan besok hari ke-14, 15 itu adalah maaf, 13, 14, 15 itu adalah asinkronus dan sudah ada LK yang lalu seperti yang sudah Ibu pernah kita tayangkan kan. Anda juga bisa mendapatkan yang LK tersebut di BLC, bisa Anda unduh untuk Anda pelajari dan silahkan Anda kerjakan ya. LK hari ke-13, 14, dan 15 ya. Yang lalu Ibu sudah, sekali lagi Ibu sudah pernah menjelaskan ini seperti apa mengisinya. Oke. Oke, nanti insya Allah kita di hari ke-16 akan bertemu dan kita akan mendiskusikan hasil pekerjaan peserta.
Gitu ya para peserta. Gimana? Cukup ya? Cukup. Silahkan sampaikan perasaan Anda bertemu setelah menerima materi Bu Nurul ini. Gimana? Happy nggak? Jangan merasa dipaksa happy oleh Bu Nurul ya. Tidak kan? Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruan Ibu G. Ibu sengaja Ibu tegaskan supaya Anda semuanya berada pada on the track. Ya, terima kasih atas perhatian semua. Oke. Semoga Anda selalu sehat, walafiat, semangat, dan semua urusan kita lancar. Oke, cukup? Ada yang ingin menyampaikan komentar? Bentar, Ibu mau membuat laporan. Sebentar. Ini apa? Kucing ya. Oke, sekali lagi coba Anda angkat tangan, jempol atau gimana lah mau Ibu print screen. Yuk, Mas Diwa, gimana? Tangannya semua. Oke ya. Ya dipaksa Ibu ya. Ini. L, learning ya Ibu gini. Anda jempol apa tangan Ibu satu gini. Ya 1, 2, 3. Oke. Ya, baik, terima kasih ya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Nah ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Makasih Bu. banyak. Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama ya. Oke, sudah keluar kita ya. Oke, sukses selalu. Ya, semua. Ih, Mas Dapa, mantep semuanya. Oke, alhamdulillah Ibu live. Coba Ibu ingin live breakout room. Ingin lihat di main room. Ya, ada. Bubar. Belum bikin grup apa ya? Yang sama Ya, Bu grup kemarin belum jadi bikin ya. Nurulnya. Kemarin apa sih? 5 apa sih? Disuruhnya tuh bikinnya. 58 grupnya. strip 1 coaching Bu Nurul. Oh iya. Cobalah bikin lah. Ada yang mau bikin? Nomornya sudah dapat Bu? No, di grup nggak ada. Nggak nemu ya? Nanti minta sama Pak Kowi aja. Tadi harusnya minta. Masih ada di main room nggak ya Bu Nurul?